semua perkara kullu syai' tahurun. Setiap sesuatu perkara itu, Pak, adalah suci, kecuali memang ada wujud najisnya di situ. Baru perkara itu dikatakan najis. Ini kunci di sini, Pak. Kenapa saya katakan ini sebagai kunci? Karena kalau kita tidak memegang kunci standar ungkapan ini, hukum ini, ketika kita belajar tentang najis, nanti iblis setan bisa masuk menjerumuskan kita dengan adanya penyakit was-was. Penyakit was-was ini bahaya sekali, Pak. Jadi hadirin, waktu kita belajar Minhajul Abidin, itu kan ketika Allah menciptakan seorang hamba, maka di hatinya sebelah kanan ada satu malaikat di hati ini, namanya malaikat mulhim, yang kemudian memberikan ilham kepada manusia itu untuk berbuat baik. Satu iblis atau satu setan yang nempel sebelah kiri ini dari setan. Kalau malaikat itu Allah yang mengutusnya. Kalau yang setan ini, setan nggak mau kalah, nempel di hati sebelah kiri kita agar kita ini dibisikin untuk berbuat kemaksiatan. Termasuk salah satu jeratan-jeratan iblis, jeratan-jeratan setan agar manusia itu gagal untuk melakukan aktivitas ibadah, adanya keinginan agar seorang manusia itu sempurna dalam fikihnya, sehingga malah justru terpeleset dalam penyakit was-was. Ini hati-hati sekali, Pak. Ikhtiyat, hati-hati, wajib. Bersuci standar syariah wajib. Tapi kita nggak usah perlu harus sampai perfeksionis yang harus sempurna mungkin, sehingga nanti malah justru jatuh ke dalam perkara was-was. Kalau sudah was-was, rasa-rasanya mau ibadah saja susahnya luar biasa, Pak. Mau ibadah. Contoh orang yang terkena was-was itu masalah takbir. Sudah, Pak. Bapak di situ berdiri, orang lain saja melihat ketika Bapak berkata Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardul maghribi, Allahu Akbar. Orang lain saja lihat kalau Bapak mau sholat maghrib, gitu loh. Itu orang lain. Nah, Anda sendiri malah ragu-ragu. Tadi takbirnya pas nggak ya? Niatnya tadi pas nggak ya? Ini pas nggak ya? Akhirnya Bapak ulangi lagi. Allahu Akbar, ulangi lagi. Allah, ulangi lagi. Ada berulang-ulang, itu penyakit was-was. Begitu juga dengan ketika najis. Saking pengennya jenengan itu suci, betul-betul perfeksionis, akhirnya mohon maaf, menyangka hampir seluruh daratan itu menjadi najis semua. Jadi singkatnya ini, Pak, singkatnya, asal nggak nampak najisnya suci, gitu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, para imam, dan tentunya para guru-guru kita semua. Yang kami muliakan ketua pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya. Yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu semua, para hadirin yang hadir dalam majelis taklim kita pada kesempatan kali ini.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian marilah kita buka pengajian kita dengan membaca umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila hadrati Syekh Musunif hadzal kitab, tsumma ila hadrati abaina wa ummatina wa astadina wa jaddatina wa jabul masyayikhina wa suyukhina wa asatidina syai'ulillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita kali ini kita akan kembali mempelajari dari awal. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar kitab Al-Hikam, kita sudah belajar Minhajul Abidin, kita juga sudah belajar kitab Daqaiqul Akbar, bagaimana gambaran akhirat. Bahkan kita juga mempelajari kitab-kitab hadis yang walaupun kitab-kitabnya masih belum banyak hadis yang kita pelajari, tapi kita sudah berada di dalam tahapan di mana sesungguhnya kita sudah mulai mengolah rasa, sehingga perilaku kita ini antara halal haram, antara yang dibolehkan yang dilarang, itu tidak lagi menjadi acuan di situ, Pak. Tapi kita sudah sedikit di atasnya, yaitu ketika kita melakukan apapun ada pertanyaan dan kecerdasan kita mengatakan perkara yang saya kerjakan ini bermanfaat untuk agama dalam diri saya atau tidak. Mulailah kita sudah masuk di tahapan itu. Nah hadirin, agar tidak kita terlalu lepas di dalam jauh meninggalkan syariah, maka dalam kitab Ihya Ulumuddin ini hadirin diulangi dari awal lagi, Pak. Diulangi dari dasar lagi, dari syariah lagi. Sehingga hadirin ketika kita sudah berada di beberapa tahapan puncak di dalam pembahasan ilmu agama, kita disadarkan kembali ternyata di sisi syariah kita masih banyak kekurangan-kekurangan ilmu yang memang harus kita pelajari. Itulah hebatnya bagaimana Ihya Ulumuddin itu, Imam Ghazali menyusun Ihya Ulumuddin. Nah hadirin, dari sekian tahapan ilmu, tahapan proses pembagian di dalam pembelajaran kitab Ihya Ulumuddin ini, yang pertama adalah Kitabul Ilmi. Di situ dibahas agar kita semangat kembali menuntut ilmu dan betapa pentingnya ilmu itu, Pak, dan betapa butuhnya kita terhadap ilmu itu, sehingga kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, jika ingin menjadi sukses dunia akhirat, sukses iman kita, sukses amaliyah soleh kita, mau nggak mau harus melalui ilmu. Nah, ilmu yang pertama kali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini hadirin adalah yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini penting sekali. Makanya hadirin, iblis ini irinya dengan manusia itu salah satu karena tauhid juga, Pak. Karena begini, Pak, iblis ini tidak mentaati apa yang Allah perintahkan, itu cuma sekali. Dan itu hadirin
tidak merusak akidah. Iblis laknatullah alaih beserta setan itu Pak masih menuhankan Allah Subhanahu wa taala, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dimurkai oleh Allah abadan. Abadi nanti menanggung azabnya. Sementara Bani Adam ini Pak, ya kita sebagai manusia ini meskipun bermaksiat berkali-kali, tapi kalau tauhidnya itu masih utuh, itu masih ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan masih ada harapan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa istimewanya Bani Adam ini Pak. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, tauhid ini dipelajari di tahapan awal sebagai pondasi ilmu di mana kita ini nanti tidak pernah akan rusak kembali akidahnya. Selama akidah itu masih lurus, maka insya Allah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada jalur taubat yang membuat Allah nanti menjadi ridho kepada kita, menjadi asbabnya ridho kepada kita. Nah, ini pun kemarin kita juga sudah bahas. Nah, sekarang kita masuk fikih yang paling awal. Kembali fikih yang paling awal yaitu toharoh, bersuci. Nah hadirin, kalau yang kemarin di dalam kitab fikih yang sudah kita pelajari, bersuci itu mutlak pembahasannya adalah hal yang berkaitan dengan najis dan hadas secara zahir. Nah kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin ini nanti, itu yang namanya bersuci tidak melulu cuman dari hadas dan najis. Bahkan untuk jasmani saja, ini baru jasmani loh Pak, itu ada 3 hal dalam bersuci, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama dari kotoran, ini yang pertama. Pokoknya meskipun itu tidak najis Pak, tapi kalau itu kotor harus bersih. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun standar yang dinamakan kotor itu tetap mutlak kepada perkara najis. Ini jasmaninya saja loh Pak. Yang pertama adalah bersih dari kotoran dan bersih dari najis. Yang kedua bersih dari hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Yang ketiga bersih dari fudul, perkara yang berlebihan dari tubuh kita. Contohnya apa Pak? Kuku. Memotong kuku itu bagian dari toharoh kalau dalam kitab Ihya itu. Jadi kita ini sementara ini kan mohon maaf meremehkan tentang memotong kuku, bahkan memotong perkara-perkara yang lain juga kita kadang remehkan, padahal di situ ada kesunahan mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipotong. Nah yang harus dipotong misalkan kuku, bulu kelamin, kemudian merapikan rambut, itu semua termasuk bagian dari bersuci. Nah hadirin, inilah kelebihan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ada fikihnya, ada nilai akhlaknya, ada nilai tasawufnya. Maka nanti Bapak Ibu, kalau ini Pak, Bapak mendapatkan satu masalah, kemudian seorang ustadz menjawabnya hanya memakai kitab Ihya Ulumuddin, maka literatur itu bisa dikatakan secara fikihnya kurang kuat. Karena nanti dalam kitab Ihya Ulumuddin itu nanti hadirin ada beberapa yang sebaiknya gitu loh Pak. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sebaiknya. Bukan satu patokan garis tegas antara sah dan tidak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan pekan yang lalu kita sudah membahas najis. Nah hadirin, ini kuncinya di sini, ini sebagai dasar Pak. Semua perkara kullu syai' tahurun.
Setiap sesuatu perkara itu, Pak, adalah suci, kecuali memang ada wujud najisnya di situ. Baru perkara itu dikatakan najis. Ini kunci di sini, Pak. Kenapa saya katakan ini sebagai kunci? Karena kalau kita tidak memegang kunci standar ungkapan ini, hukum ini, ketika kita belajar tentang najis, nanti iblis setan bisa masuk menjerumuskan kita dengan adanya penyakit was-was. Penyakit was-was ini bahaya sekali, Pak. Jadi hadirin, waktu kita belajar Minhajul Abidin, itu kan ketika Allah menciptakan seorang hamba, maka di hatinya sebelah kanan ada satu malaikat di hati ini, namanya malaikat mulhim, yang kemudian memberikan ilham kepada manusia itu untuk berbuat baik. Satu iblis atau satu setan yang nempel sebelah kiri ini dari setan. Kalau malaikat itu Allah yang mengutusnya. Kalau yang setan ini, setan nggak mau kalah, nempel di hati sebelah kiri kita agar kita ini dibisikin untuk berbuat kemaksiatan. Termasuk salah satu jeratan-jeratan iblis, jeratan-jeratan setan agar manusia itu gagal untuk melakukan aktivitas ibadah, adanya keinginan agar seorang manusia itu sempurna dalam fikihnya, sehingga malah justru terpeleset dalam penyakit was-was. Ini hati-hati sekali, Pak. Ikhtiyat, hati-hati, wajib. Bersuci standar syariah wajib. Tapi kita nggak usah perlu harus sampai perfeksionis yang harus sempurna mungkin, sehingga nanti malah justru jatuh ke dalam perkara was-was. Kalau sudah was-was, rasa-rasanya mau ibadah saja susahnya luar biasa, Pak. Mau ibadah. Contoh orang yang terkena was-was itu masalah takbir. Sudah, Pak. Bapak di situ berdiri, orang lain saja melihat ketika Bapak berkata, Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardul maghribi, Allahu Akbar. Orang lain saja lihat kalau Bapak mau sholat maghrib, gitu loh. Itu orang lain. Nah, Anda sendiri malah ragu-ragu. Tadi takbirnya pas nggak ya? Niatnya tadi pas nggak ya? Ini pas nggak ya? Akhirnya Bapak ulangi lagi. Allahu Akbar, ulangi lagi. Allah, ulangi lagi. Ada berulang-ulang, itu penyakit was-was. Begitu juga dengan ketika najis. Saking pengennya jenengan itu suci, betul-betul perfeksionis, akhirnya mohon maaf, menyangka hampir seluruh daratan itu menjadi najis semua. Jadi singkatnya ini, Pak, singkatnya, asal nggak nampak najisnya suci, gitu aja, Pak. Singkatnya begitu. Contoh ini, Pak, contoh. Cara mensucikan najis di dalam mulut. Nah ini, Pak, ya, cara mensucikan najis dalam mulut. Mungkin Bapak muntah, ya kan? Atau Ibu muntah. Setelah muntah, bagaimana cara mensucikan najis? Karena muntahan itu najis. Yang pertama, Bapak ambil air, suci mensucikan, siram bagian mulutnya, bagian luar dulu, Pak. Bersihkan tangannya, ambil air lagi, kumur-kumur, ratain semua. Setelah rata dibuang. Kemudian Bapak cuci tangannya lagi, ambil, usapkan, suci sudah, Pak. Itu cara mensucikan najis di dalam mulut. Nah hadirin, ada kucing makan tikus. Tikus itu kan bangkai toh, Pak, ya kan? Tikus itu bangkai, berarti najis. Kemudian tidak berapa lama kucing itu menjilati kain sarung Bapak. Kira-kira najis nggak, Pak? Kan nggak mungkin kucing akan kumur-kumur pakai kedua telapak tangannya, kan itu, Pak, ya. Kalau Bapak ada lihat kucing buka keran kemudian gini, kumur-kumur lagi apa, cing, bersihkan najis, geger tuh, Pak, ya kan. Kucing nggak mungkin membersihkan najis di dalam mulut. Lantas bagaimana cara membersihkannya?
pakai dzon, pakai persangkaan. Ketika kucingnya pergi, di mana kita nggak pernah melihat lagi perginya kucing itu, kemudian dia balik lagi jilatin sarung kita, itu sudah dihukumi suci, karena boleh jadi di sana dia akan menjilati air sehingga dia bersih, walaupun kita tidak tahu. Kenapa? Karena hukum asal kucing itu adalah suci, dikembalikan hukum asal itu. Kaidah fikihnya al aslu la yuzalu bisa. Perkara asli itu tidak bisa hilang karena keraguan-raguan. Nah, ada dalil hadisnya, dak mayuribuk, tinggalkanlah perkara yang meragukan. Tapi kalau bapak melihat kucing habis makan tikus, habis itu selesai makan tikus datang kepada kita, jilatin sarung kita, ya najis gitu loh Pak. Kenapa? Karena dia tidak memungkinkan untuk menjilati air dalam satu tempat gitu loh. Hukumnya kita melihat mulut kucing itu masih najis. Begitu juga hadirin gumoh, tahu Pak, gumoh anak kecil bayi itu Pak. Gumoh itu najis gitu. Makanya ketika nanti ada adik bayi gumoh, kemudian dia ngisap puting ibunya, ya kan, belum dibersihkan, kemudian selesai itu, kemudian bapaknya pula ikut ngisap, misalkan itu, naudzubillah min dzalik, ya kita contohnya ini kasar, maka najis Pak, mulut bapaknya najis karena ini belum dibersihkan gitu loh. Nah hadirin, tapi kalau baju anak yang berkeringat di bagian leher itu masih dihukumi suci. Kenapa? Karena itu boleh jadi keringat anak bayi gitu loh Pak, bukan gumoh, sejauh kita tidak mengetahui gumohnya itu Pak, gitu loh. Ini perkara najis. Jadi cluenya atau kunci dasarnya agar nanti dalam belajar najis itu tidak was-was hadirin adalah bahwa sesuatu yang memang aslinya itu suci, maka pengembalian hukumnya nanti kepada sesuatu perkara asli itu, agar kita tidak dihinggapi perasaan was-was. Nah kemarin kita sudah bahas ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang memang hukumnya saja, bentuknya najis tidak ada, tapi kita masih melihat itu najis. Contoh misalnya yang kemarin saya sampaikan, ada air kencing nempel di kulit kita, tangan atau kaki, kemudian bentuknya air kencing itu sudah tidak ada, kemudian warnanya juga nggak ada, baunya juga nggak ada, tapi belum disiram pakai air, maka itu hukumnya masih najis tapi secara hukum. Nanti cara menghilangkannya cukup disiram dengan 1 kali basuhan air secara merata. Nah konsep ini nanti dipakai juga untuk menghilangkan najis sekiranya najis itu ada di ruangan yang besar. Contoh kemarin saya, misalkan karpet ini kena tai kucing, maka bersihkan dulu tai kucingnya sampai tidak ada wujudnya, wujudnya nggak ada, maka menjadi hukmiyah. Tinggal Bapak ambil air segenggam ini, siram rata, selesai Pak, menjadi suci. Itulah gunanya ilmu ketika kita ingin mensucikan sesuatu, antara hukmiyah dengan ainiyah. Tapi kalau posisi itu terkena air, terkena tai kucing, kemudian tai kucingnya itu Bapak nggak bersihkan, kemudian Bapak siram, maka najisnya kemana-mana gitu loh. Ada tai cecak, kecil tai cecaknya Pak, kalau Bapak ambil, kemudian Bapak lap pakai tisu, gosok, siram sedikit, menjadi suci Pak. Tapi kalau Bapak kemudian ada tai kucing, ada tai apa? Tai cecak, Bapak ambil air 1 gayung, Bapak pengen siram, tapi air cecak, tai cecaknya di sini, nyiramnya ingin buang ke sana, ya air yang menggenang itu jadi najis semua gitu loh Pak. Itu cara membersihkan najis hukmiyah dengan ainiyah. Kemudian ada lagi hadirin najis tingkatan-tingkatan. Ini yang sering kita dengar, najis mughaladhah, najis
mutawasitoh, najis mukhafafah. Nah, najis ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mughaladhah itu bukan kemudian berarti begini. Misalkan ini dijilatin anjing, kemudian dicuci. Jika jilatannya ini dicuci 7 kali, masih ada bekasnya, maka itu masih dihitung 1 kali cucian, Pak. Dihitung 1 kali cucian. Misalkan begini, ini dijilat, kebetulan anjingnya agak ekstrim jilatinya kan, banyak-banyak. Begitu kering ngeplek, Pak. Kemudian Bapak siram sampai 7 kali, ngepleknya itu masih nampak, garis jilatannya anjing itu masih nampak, maka itu masih dihukumi 1 kali cucian. Jadi bagaimana? Hilangkan dulu ainiyahnya. Setelah ainiyahnya hilang, baru kemudian cucian 1 kali dihitung 1 kali, kedua dihitung 2 kali, begitu seterusnya sampai terakhir. Yang terakhir dicampur dengan debu, bukan berarti kemudian jenengan ambil debu digosok-gosokkan, enggak. Air itu dicampur dengan tanah, kemudian keruh jenengan siram, selesai, gitu loh. Tapi carilah debu atau tanah yang suci, jangan cari tanah yang najis pula, Pak. Nah, ini jadi kemana-mana nanti malahan. Yang paling mudah, itu yang paling mudah, cara mencucikan najis yang dijilat anjing atau yang terkena tai anjing, repot nih, Pak. Jilatannya saja najis, kita pulang nginjak tainya, wah itu masya Allah, Pak. Tingkatan najisnya ya tetap mughaladhah, bukan kemudian mughaladhah campur mutawasitoh, tidak. Itu yang paling mudah, jenengan masuk ke dalam air yang airnya lebih dari 2 kolah, di bawahnya tanah, ketika jenengan goyang-goyang kakinya keruh. Nah, itu paling mudah, Pak. Jenengan tinggal 7 kali saja, 1, 2, jadi 1 gerakannya dihitung 1, Pak, bukan bolak-balik, enggak. Misalkan di pinggir telaga gitu atau di pinggir sungai gitu, Pak, airnya bening, tapi ketika Bapak masukkan kaki, Bapak goyang-goyang jadi keruh. Maka itu sangat mudah untuk membersihkan najis mughaladhah. Cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai, Pak. Ketika ainiyahnya sudah tidak ada. Nah, ini ilmu cara mensucikan najis-najis seperti itu. Tapi kalau airnya sedikit ya jangan. Kemudian setelah tingkatan najis, nah ini mulai pembahasan yang kemarin belum kita bahas. Ada hadirin 2 jenis najis. Yang pertama najis ghairu ma'fu anhu, yang kedua najis ma'fu anhu. Najis ghairu ma'fu anhu itu najis yang tidak dimaafkan, memang harus dibersihkan, tidak bisa tidak, harus disiram. Itu najis ghairu ma'fu anhu. Yang kedua najis ma'fu anhu, najis yang diampunkan. Hukumnya najis tapi dimaafkan, hukumnya najis tapi toleransi untuk dimaafkan, hal itu masih diperbolehkan, maka itu tidak menjadi masalah meskipun itu hukumnya najis. Nah, apa saja hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, najis ghairu ma'fu'an, najis yang ma'fu anhu. Kalau najis yang ghairu ma'fu anhu itu, Pak, najis yang tidak dimaafkan. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jenisnya benda padat atau benda cair. Yang kedua binatang. Yang ketiga hadirin adalah, ini najis itu kan cuma itu, Pak. Yang pertama bentuknya padat atau cair, yang kedua binatang, yang ketiga adalah tubuh bagian binatang yang terpotong pada saat masih hidup. Kan cuma itu najis itu, Pak. Contoh sekarang najis yang benda. Itu hadirin konsepnya adalah yang keluar dari jauh, yang keluar dari perut sehingga pisah dari badan kita, itu maka hukumnya menjadi najis. Apakah keluarnya lewat jalan depan, kubul atau dubul? Baik kubul atau dubur, jalannya itu najis semua. Atau bahkan keluarnya lewat mulut menjadi muntah-muntahan, najis semua itu.
Pokoknya barang yang keluar dari perut itu hukumnya najis. Nah hadirin, kecuali air mani. Karena air mani itu bukan dari perut, tapi dari tulang sulbi. Makanya air mani manusia itu suci. Kalau air mani manusia najis, maka kita menjadi najis. Makanya kalau air mani babi dan anjing najis, karena memang hewannya najis. Kan sama tidak keluar dari perut, iya, tapi memang hewannya yang najis. Atau blasteran dari keduanya, dari salah satu keduanya. Ada kambing kawin dengan babi gitu Pak. Maka hadirin yang dirahmati Allah, keluarnya turunannya blasterannya itu menjadi najis ketika basah. Tapi ketika kering maka tidak najis. Apalagi kalau ada manusia yang blasteran dengan anjing gitu Pak misalkan. Tetap wajib sholat, tapi jangan sampai basah. Air basahnya, air wudhu basahnya itu jangan sampai bersentuhan dengan kita. Ada anak, ada orang blasteran kucing, blasteran anjing sama manusia. Mau sholat jamaah Pak, kakinya basah, maka begitu masuk najis mughaladzah semua Pak. Tapi dia wajib sholat gitu. Ada manusia blasteran sama kambing, lahirnya manusia kambing. Pada salat Idul Adha dia boleh jadi khotib karena bentuknya manusia. Setelah jadi khotib boleh disembelih karena menjadi hewan kurban. Gitu loh Pak. Inilah makanya jangan pernah blasteran dengan hewan. Susah hukumnya kan itu Pak. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, najis ma'fu anhu apa saja Pak? Ini langsung contoh realnya. Yang pertama adalah najis di antara lubang pembuangan yang cara pembersihannya memakai batu. Itu najis Pak. Misalkan begini, ini batasan bagian lubang, ya kan? Kemudian keluar air kencingnya. Cara membersihkannya itu jangan pernah sampai datang najis yang lain. Jadi begini, misalkan nempel di batu, langsung sekali jalan. Yang sudah kena najis ini jangan ditempelkan lagi. Kalau ditempelkan maka hukumnya najis yang di sini nempel ke sini menjadi najis baru Pak. Maka selesailah kemudahan beristinja memakai batu. Jadi begitu disapu sekali, set, ya sudah. Cari sisi lain yang belum ada najisnya, set, sudah. Tidak boleh kemudian tul gitu, nggak boleh Pak. Ini kan memakai batu Pak. Iya, tapi caranya nggak ditutul-tutul kayak gitu Pak. Ya kan? Atau Bapak memakai tisu misalkan, tisu, tul lah, ya nggak bisa Pak. Najis semua tetap. Gitu. Jadi kalau memakai tisu jangan sampai kemudian tembus Pak di tangan. Kalau tembus jadi najis semua. Agak tebal, sekali set, masih juga basah ininya sampai kering. Logikanya Pak, apakah di sini sudah hilang najisnya? Secara logika kan masih najisnya Pak di sini, betul nggak? Memang benar masih ada najisnya, tapi itu dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Yang pertama. Yang kedua hadirin, sandal pelapisan bawah Pak. Itu kan kemana-mana hadirin yang dirahmati Allah, kita nginjak kesana kemari Pak. Kesana kita nginjak sana, nginjak sini, nginjak sini, nginjak sini. Akhirnya pasti tidak lepas dari perkara najis. Itu bagian bawah sandal kita. Nah hadirin, cukup dengan digosok-gosok bagian bawah, Bapak gosok, kemudian tengok, ada nggak di situ bentuk najisnya? Kalau ternyata nggak ada bentuk najisnya, maka itu dihukumi najis ma'fu, najis yang ditoleransi dimaafkan. Nah, itu kalau tidak Pak, repot Pak. Orang yang naik sandalnya ke tangga yang sudah dapatan suci itu najis semua Pak, karena pasti tidak bisa menghindar lapisan bawah sepatu kita itu menginjak najis.
Tapi meskipun hadirin dimakfu, bukan berarti kemudian membolehkan kita meletakkan sandal di atas batas suci, Pak. Itu zalim. Maka saya sampaikan berkali-kali, itu kedzaliman. Jangan. Kalau memang sudah ada batasannya di situ, batas suci, ya sudah, Pak. Jangan melewati itu zalim. Iya, kalau di bawah sepatu itu najisnya itu nggak nampak, masih ma'fu anhu. Tapi kalau najisnya nampak, kemudian Anda turun di situ ada najis yang diinjak-injak orang, Anda akan menanggung semuanya, Pak. Dari kesalahan sholat yang terinjak najis tadi. Kemudian najis yang dimakfu lagi, Pak, adalah sedikit darah jerawat, sedikit darah atau nanah yang bercampur darah dari bintik-bintik yang ada di tubuh kita gitu loh, Pak. Misalkan di sini ada jerawat, kemudian meletup, kemudian bawa penset, kan ada darahnya di situ, Pak. Nah, itu darahnya dimakfu. Anda langsung sholat nggak masalah. Nah, kalau darah nyamuk itu dimakfu juga, tapi yang nggak dimakfu najis nyamuknya, Pak. Gitu loh. Bapak misalnya ngintek, di situ ada darah. Darahnya ini dimakfu karena sedikit. Tapi nyamuknya najisnya nggak dimakfu, makanya akhirnya tetap menjadi najis. Maka jangan dikira nyamuk itu tidak najis kalau ditepuk kemudian mati, Pak, menjadi bangkai, dia tetap najis, harus Bapak cuci. Jadi kalau ada nyamuk bagaimana, Pak Ustadz? Yang nggak usah ditepuk-tepuk, Pak, apalagi dinempel di baju kita, tepuk baju kita malah jadi najis kan. Di dalam sholat lagi, Pak, ya udah diusir aja. Tapi ganggu, yaitu ujian gitu aja, Pak, gitu. Ujian gitu aja. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itu najis yang ke seterusnya. Yang kemudian najis di jalanan yang menjadi cipratan air hujan. Nah, ini, Pak, ini penting sekali. Kalau Bapak dari rumah mau ke masjid, Bapak dari rumah mau ke mana gitu, hujan lebat, Pak. Ya kan? Hujan lebat. Nah, kemudian setelah hujan lebat, jenengan kemudian kecipratan air hujan, Pak. Meskipun melewati jalur kotoran najis, ya, Pak, ya. Kalau di sini kan nggak terasa, Pak. Kalau di kampung saya terasa, Pak. Karena kampung saya ini di kota saja masih ada dokar, Pak. Andong, tahu, Pak? Dokar andong, tahu, Pak? Ya kan? Di Jawa itu masih ada. Di pasar-pasar, baik itu di Temanggung, Magelang, Wonosobo, masih ada dokar, Pak. Gitu loh. Dokar itu, dan orang-orang malah suka naik dokar gitu loh, Pak. Padahal kalau hujan, itu kalau kipit-kipit begini ya, banyak ekornya itu ya najisnya kemana-mana gitu loh, Pak, ya. Tapi suka orang naik kuda itu, Pak. Di zaman seperti ini masih ada banyak orang suka naik dokar. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berjalan, kemudian ada hujan, cipratan air, bagaimana hukumnya? Andaikan itu najis, masih dimakfu. Andaikan najis. Tapi kalau tidak ada najis di situ, ya nggak najis hukumnya. Yang dianggap najis yang tidak dimaafkan, jika cipratannya itu memang wujudnya najis gitu loh, Pak. Bapak melewati nih, ada tai kucing nih, hujan, Pak, lewat situ, Pak, cipratan kemana-mana, Bapak tengok, nggak ada percikan yang berbentuk kotoran kucingnya di situ, Pak, nggak najis, Pak, maafu. Tapi ketika Bapak tengok ada cipratannya warnanya hijau kekuning-kuningan, wah itu najis itu, Pak, karena itu memang bentuk tai kucingnya gitu loh. Nah, terus kemudian ketika kita menyangka air got gitu, Pak, ya, kadang di Tanjung Pinang ini kan drainasenya, mohon maaf, Pak, agak kurang bagus ini. Di Batu Lapan atas itu ada air got yang sering tumpah ke jalan, ya kan, ada itu, entah sumbat apa, dan itu tidak dibetulkan. Siapa yang berkewajiban membetulkan, ya walam bisawab lah, kata yang punya rumah, ya itu kewajiban pemerintah. Yang pemerintah bilang itu kewajiban pemerintah yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi itu kan wilayah kamu, akhirnya saling salah menyalahkan sampai sekarang nggak dibetulkan kan itu kan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya menggenang, nyiprat ke kita, Pak.
Ibrat ke kita. Bagaimana hukumnya? Nah, kalau air got seperti itu, Pak, Bapak tinggal donnya kemana? Persangkaannya kemana? Kalau Bapak menyangka itu kan najis, Pak Ustadz, loh kok bisa? Kan air kotoran rumah tangga. Air kotoran rumah tangga itu kadang mandi saja sambil kencing masalahnya. Ya sudah, kalau jenengan menyangkanya najis ya jadi najis gitu. Tapi kalau jenengan menyangkanya, oh enggak Pak, itu memang air got, tapi genangan air hujan yang kemarin Pak, bukan air kotoran rumah tangga, jadi masih suci, ya sudah suci gitu loh Pak. Sama juga jenengan nginjak tai kucing atau tai anjing, kan nggak nampak Pak perbedaannya, apakah ini air kucing ataukah ini kotoran anjing. Nah, di saat seperti itu ijtihad jenengan Pak, ijtihad jenengan mau ke kotoran apa? Kalau saya lihat bentuknya Pak, gede-gede, wah berarti itu kotoran anjing. Ah, jelas Pak. Berarti jenengan cara mensucikannya ya pakai mughaladzah. Tapi kalau jenengan kecil-kecil Pak Ustadz, cuma segini-segini, ah berarti itu kucing. Kan nggak mungkin anjing segini juga. Kucing gede-gede juga nggak mungkin. Berarti jenengan kucing cara mensucikan dengan mutawasito. Gitu loh Pak. Donnya ada. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menghukumi air yang ada di ember di WC umum, kan itu Pak? Kan ada batasannya. Air itu Pak, air itu kalau di atas lebih dari 2 kulatain, 2 kula yang ukurannya panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dalamnya 60 cm. Menurut mazhab Syafi'i, air yang lebih dari itu namanya air lebih dari 2 kulah. Nah, 2 kulah itu hadirin yang dirahmati oleh Allah tidak berubah hukumnya, tetap menjadi suci mensucikan jika kemasukan najis apabila warna, bau, rasa tidak berubah. Tapi kalau di bawah air ukuran 2 kulatain tadi, maka kemasukan najis menjadi najis, kemasukan mustakmal menjadi mustakmal. Pertanyaannya, sekarang kita masuk ke dalam WC umum. Di dalam WC umum itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kadang kita nggak tahu kecipratan najis atau tidak ember air yang ada di dalam ember itu. Sementara embernya kecil, bagaimana hukumnya? Hadirin, kembalikan kepada hukum dasar awal tadi Pak, bahwa semua perkara di dunia itu suci kecuali memang terlihat nampak barang najisnya. Nah kalau kita melihat air di dalam ember yang sedikit tadi, kalaulah memang tidak ada najis yang ada di dalamnya, maka Anda kembalikan hukum air itu suci mensucikan, kembalikan ke situ Pak. Jadi mantep saja. Ingat jangan was-was. Karena was-was nanti jenengan susah sendiri Pak. Mau ibadah aja susahnya luar biasa. Sepertinya mau sholat aja kok ngeri sekali gitu loh. Kalau kita tidak don ke situ. Tapi ketika jenengan nampak melihat di dalam ember itu ada kotoran cecaknya di situ. Kadang-kadang ada kotoran cecaknya Pak. Ya jelas itu najis gitu loh Pak. Airnya najis karena melihat adanya kotoran cecak di dalam ember itu. Tapi selama tidak nampak najisnya ya nggak usah direka-reka gitu. Kan biasanya Pak Ustadz ada juga yang kencing berdiri, kemudian kencing berdiri disiram berdiri pula, kan cipratannya ke sana kemari. Anda lihat nggak lihat? Kok cuma don aja kok, cuma persangkaan, praduga, nggak bisa kalau cuma duga-dugaan kayak gitu. Hukum fikih itu hisian kana. Hukum fikih itu apa yang nampak oleh panca indera kita, apakah penciumannya, ataukah penglihatannya, ataukah rasanya, itu hisian kana. Jadi selama tidak nampak di situ, hanya dugaan, maka jatuhnya hukum fikih ke dalam hukum aslinya. Hukum asli air di dalam ember apa? Suci mensucikan, karena nggak ada perubahan, ya sudah. Namun hadirin, sebaiknya kalau kita ini buang air, ini sebaiknya apa? Jaga juga cipratannya. Jangan menjadikan madorot perilaku kita untuk orang lain. Itulah yang tadi, yang kemarin saya bahas, bahwa bersuci itu
selain mensucikan jasmaniyah, juga yang kedua mensucikan perilaku, yang ketiga mensucikan hati, yang keempat mensucikan daya pikiran kita. Itulah dalam kitab Ihya seperti itu. Makanya hadirin, kalau kita ini Pak kencing di dalam kamar mandi, WC umum, toilet umum, kalau kita Pak begitu masuk toilet, di situ ada kotoran yang nggak disiram, kita nggak mau Pak, bahkan kita muntah-muntah. Kalau kita pun seperti itu dengan kotoran orang lain, begitu juga dengan orang lain dengan kotoran kita. Makanya harus bersih juga perilaku, meskipun kita di dalam WC umum. Kalau sudah kencing ya disiram gitu loh Pak. Ini kadang nyiram aja nggak bisa. Itu Anda hanya bersih untuk diri Anda, tapi perilaku Anda belum bersih. Begitu Pak. Kemudian embernya kecil, tempat kencing yang duduk Pak, ya kan? Bukan tempat kencingnya jongkok, bukan yang duduk. Bapak kencingnya berdiri pula Pak. Habis berdiri Bapak siram, kira-kira cipratannya masuk nggak ke ember? Kemungkinan masuk. Kalau kemungkinan cipratannya masuk, maka bisa merubah hukum air dalam ember. Ketika Anda nanti pergi, benar Anda bersih, suci. Tapi orang lain menggunakan air itu menjadi najis. Berarti Anda hanya suci dari najis, tapi tidak suci dari perilaku ketika membuang najis. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah, beberapa contoh-contoh di dalam kasus-kasus najis. Intinya Bapak, intinya begini Bapak Ibu. Bersih dari najis wajib. Dan kita juga sudah tahu bagaimana poin-poin najis itu. Tapi hadirin, untuk menghukumi barang itu najis atau tidak, kembalikan ke hukum asli. Kalau hukum asli barang itu memang najis ya najis. Kalau tidak, hukumnya tetap mengikuti hukum aslinya. Kalau tidak ada sesuatu najis yang nampak di situ, suci, sudah gitu aja Pak. Agar kita nanti tidak dihinggapi rasa was-was. Nah hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita sambung di pekan yang akan datang. Semoga hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita diberi umur yang panjang, umur yang bisa kita gunakan untuk bermanfaat bagi amaliyah kita dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Karena ini kita mulai lagi dalam fikih tasawuf, maka pertanyaan-pertanyaan fikih monggo silahkan dijabrikan ke saya. Saya ada di grup Jamaah Al-Uswah. Saya juga bisa dihubungi secara pribadi, tapi jangan ditelepon ya Pak ya. Kalau ditelepon kadang saya nggak angkat, karena kadang sedang ada ceramah atau apa. Bapak tulis saja, WA saja. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan seperti ini. Demikian dari kami, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.